뭐냐? 죽는 게 네 뭐니라? 내가 주제도 모르는 천한 놈이 이놈이야. 양반님들이 던져주는 먹이나 받아먹고 개새끼 입에 들림없지요. 개 돼지만도 못한 이놈들, 천하고 더러운 것들을 와 같은 은혜를 베풀어 무슨 말? 이놈이 이제야 정신이 드는 모양이로다. 며칠 후에도 섬이 붙어 있다면 그리고 우리 남은 빛은 이놈들 데려가 주십시오. 그가 내 밑에서 마음 졸이면서 갈 길이 따로 있다. 그 빛 지금 갖거라. 나를 죽여라. 제가 의원님을 왜 죽입니까요? 죽이라니까 어서! Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel The Diplomat Review. Di video kali ini, kita akan melanjutkan alur film Live Up to Your Name. Sebelumnya, bagi kalian yang baru bergabung, dipersilahkan untuk menekan tombol subscribe agar channel ini terus berkembang. Oke guys, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Setelah terbunuh, Hyo-im dan Yoon pun kembali berteleportasi ke kota Seoul. Keluarga Yoon yang khawatir langsung menyambutnya dan menyuruhnya untuk beristirahat. Di sisi lain, Hyo-im yang masih merasa depresi setelah melihat semua kejadian di Jeoseon berjalan tak tentu arah hingga ia sampai di suatu jembatan. Ia pun membuang peralatan akupuntur yang selalu ia bawa ke sungai. Ia kembali mengingat betapa rendahnya dirinya di mata para pejabat. Mengingat hal itu, ia bertekad untuk menjadi seseorang yang sukses dan tidak akan pernah mendapatkan hinaan lagi. 노비 몸에서 태어난 천출이 하나 던져주면 받아먹고 꼬리나 흔드는 개새끼에 불과다. 천출이 없는 세상은 어떻더냐? 이것과 다르더냐? 보여드리지요. 그리 짓밟히고 천대당하며 살자. Ia pun pulang ke apartemennya dan langsung bertemu dengan Mr. Sun yang sudah menunggunya. Mr. Sun meminta kepada Hyo-im agar tidak menghilang lagi. Ia juga menawarkan kepada Hyo-im untuk berbisnis dengannya dengan cara merawat pasien-pasien yang memiliki banyak uang. Setelah menerima tawaran itu, Hyo-im pun berubah menjadi sosok yang lebih angkuh dan hanya fokus mengejar misinya, serta berusaha menghindari Yoon. Yoon yang kebingungan atas sikap Hyo-im terus berusaha mengejarnya. 그날은 잘 들어갔어요? 커피 좋아하는구나. 됐어요. 가져가세요. 나에 대해서 아무것도 듣지도. 나 피하지 말아요. Singkat cerita, Hyo-im yang telah menerima tawaran Mr. Sun bertemu dengan beberapa orang kaya yang telah memintanya untuk diobati. 들리나 봐. 늦었어요. 어려운 일 있으면 언제든 연락해요. 기회되면. Salah satu dari orang kaya tersebut meminta Hyo-im untuk mengobati anaknya yang ia kurung karena kecanduan obat-obatan terlarang. Ia pun memberikan perawatan sehingga membuat anak tersebut merasa lebih baik. Anak tersebut bernama Paul. Diketahui, ayah Paul tak membawanya ke rumah sakit dikarenakan ia takut bahwa para dokter akan mengetahui jika anaknya adalah seorang pengguna narkoba, sehingga dapat mencoreng nama baiknya. Singkatnya, setelah beberapa hari merawat Paul, Hyo-im dimintai pertolongan untuk mengambilkannya air minum. Namun, pada saat Hyo-im lengah, tiba-tiba Paul menyerangnya dan segera kabur. Karena fisik yang masih sangat lemah, Paul pun mengalami sesak napas dan pingsan, sehingga membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit oleh orang yang menemukannya. 복이 너무 말라요. 몸의 효력이 Mengetahui hal itu,
Hyuk-im langsung dimarahi oleh ayah Paul dan langsung memerintahkannya untuk mengeluarkan Paul dari rumah sakit. Di rumah sakit, Yun yang menerima pasien tersebut mengetahui bahwa keadaannya sangatlah berbahaya diakibatkan oleh obat-obatan terlarang. 환자분, 언제부터 숨 찼어요? Ia pun berusaha melarang Hyuk-im untuk mengeluarkannya dari rumah sakit. Namun, setelah perdebatan yang sangat panjang, ia pun terdiam dan menyerah pada saat Hyuk-im mengatakan bahwa Yun tidaklah cocok menjadi dokter jika Yun sendiri merupakan seseorang yang membutuhkan perawatan. 비키세요. 네. 환자 혈액 채취해서 검사실 다녀와. 네, 알겠습니다. 환자 앞에서 벌벌 떠는 사람이 누굴 치료하겠다는 겁니까? 선생님. Akhirnya, Paul pun dibawa kembali ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Hyuk-im menghentikan mobilnya dan mengeluarkan Paul dari mobil tersebut. Ia pun menantang Paul untuk melepaskan cengkraman yang dilakukan oleh Hyuk-im tanpa meminta bantuan bodyguardnya. Namun, Paul tidak dapat melakukan hal tersebut, sehingga membuat Paul sadar bahwa ia tidak bisa selalu mengandalkan orang lain dan ingin segera sembuh. 자세하세요. 빠져나갈 수 있으면 빠져나가 보시오. 당신 힘으로 못하겠습니까? 대처하면 스스로 아무것도 하지 못한 채. Setelah pulang dari kerja, Hyuk-im berniat mengunjungi klinik Hamensio milik Mr. Lee. Namun, pada saat akan tiba di sana, Hyuk-im tak sengaja bertemu dengan Ibu Choi yang sudah tergeletak tak sadarkan diri di suatu tempat. Ia pun berusaha menyelamatkan ibu tersebut. Namun, pada saat hendak menolong Ibu Choi, ia sadar bahwa ia tidak membawa peralatan akupunturnya. Ia pun hanya bisa menangis dan berteriak meminta pertolongan. Sampai akhirnya, Yun yang baru saja pulang bekerja langsung menemui mereka dan segera memberikan pertolongan medis kepada Ibu Choi. 맥이 느리다. 아무도 없어. 여기 사람이 죽어. 골목길에 쓰러졌다서 가는 길이다. 제가 가볼게요. 여기 너무 느려요. 일단 심장부터 좀 뛰어야겠어요. Sesaat setelah sadarkan diri, Ibu Choi pun langsung dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, Ibu Choi yang telah dibawa ke rumah sakit berhasil selamat dan kembali pulih. Yun yang menangani Ibu Choi langsung mengabarkan hal tersebut kepada Hyuk-im. Hyuk-im langsung berterima kasih kepada Yun karena telah menyelamatkan ibu angkatnya. Di kesempatan itu pula, Hyuk-im meminta maaf kepada Yun atas perkataan dan tindakannya yang telah menyakiti perasaan Yun. Mereka pun kembali berteman dan menjadi akrab kembali. Ia juga meminta maaf kepada Mr. Lee karena telah meninggalkan Mr. Lee tanpa pamit secara langsung. Di hari berikutnya, Hyuk-im kembali dipanggil untuk mengobati Paul. Setibanya di sana, Paul meminta kepada Hyuk-im agar dia bisa kembali berobat ke rumah sakit. Hyuk-im yang menyadari jika ia harus segera ditangani tenaga medis, mengizinkan hal itu dan meninggalkan Paul sendirian. Setelah itu, Paul langsung membujuk ayahnya karena ia ingin hidup lebih baik. Akhirnya, ayah Paul pun luluh sehingga ia membawa Paul berobat di rumah sakit. 저 더 이상 이렇게 살기 싫어요. 절 좀 놔주세요, 아버지. 예, 안 하던 짓을. 아버지! 돈이면 다 해결되는 줄 아세요? 아버지, 부탁해요. Singkat cerita, setelah pulang dari rumah Paul, tiba-tiba Hara menelpon Hyuk-im dan mengajaknya untuk bertemu. Hara yang sudah sehat mengajak Hyuk-im berjalan-jalan dan melakukan banyak hal. Singkatnya, setelah selesai berjalan-jalan hingga sore, mereka berdua pun berpisah. Hara pun dengan ceria meninggalkan Hyuk-im. Melihat hal itu, Hyuk-im menyuruh Hara untuk tetap jaga kesehatan dan jangan terlalu keletihan. Namun, Hara mengatakan kepada Hyuk-im bahwa jangan terlalu mengkhawatirkannya karena ia telah sembuh. Sesaat Hara yang sedang sendiri, tiba-tiba ia mengalami sakit di dadanya dan pingsan. Ia pun ditemukan seseorang di malam hari yang langsung menelpon ambulan untuk membawanya ke rumah sakit.
어떻게 그렇게 쓰는 물건인지 몰랐다. 누구를 좋아하면 심장이 콩닥콩닥 뛰잖아요. 그래서 합체. 찌지 좀 말거라. 아유, 저 이제 괜찮아요. 아유. Setibanya di rumah sakit, Hara pun langsung dibawa ke UGD untuk diberikan pertolongan. Ternyata, Hara mengalami pendarahan di jantungnya dan harus segera dioperasi. Mengetahui hal itu, Yun langsung membawa Hara ke ruangan operasi untuk diberikan tindakan. Hyo-im yang juga berada di rumah sakit tersebut, langsung mengejar dan ingin menerobos ke ruangan operasi untuk memberikan semangat kepada Hara. Setelah berusaha di ruangan operasi, Yun pun berhasil menutup pendarahan di jantung Hara. Namun, tiba-tiba, Hara mengalami serangan jantung yang menyebabkan Yun harus melakukan tindakan medis lanjutan untuk menyelamatkan Hara. Setelah berusaha keras, akhirnya Hara tak bisa diselamatkan dan meninggal. 심폐소생이야. 20줄 차지. 샵! 10줄 차지. 샵! 뭐야? 이거 아니야. 선배 이제 그만해요. 선배. 네? Sadar bahwa Hara tak mungkin diselamatkan, Yun langsung menemui orang tua Hara untuk memberitahukan bahwa Hara telah meninggal. Ia pun meminta maaf dan segera pergi sambil menahan tangis. Hyo-im yang menyaksikan hal tersebut hanya bisa terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa. 9월 10일. 선생님, 우리 하라 어떻게 됐어요? 사망했습니다. 나 미안해. Pada saat pulang, Yun langsung menemui kakeknya dan berkata kepada kakeknya tersebut bahwa ia telah mengingat semua kejadian masa lalunya yang menyebabkan ayahnya meninggal. Yun pun menyalahkan dirinya sendiri dan menganggap bahwa ialah penyebab dari kematian ayahnya. Setelah mengatakan hal tersebut, Yun langsung pergi meninggalkan kakeknya. Namun, sesaat akan pergi, Hyo-im datang dan berusaha menenangkannya. Setelah bertemu dengan Hyo-im, Yun malah mengatakan bahwa apa yang dikatakan Hyo-im sebelumnya adalah benar. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak pantas menjadi seorang dokter. Setelah itu, ia pun keluar dari rumah Mr. Lee dan secara tak sengaja bertemu dengan Ji-ha. Ia pun meminta Ji-ha membawanya pergi. Ji-ha yang bingung langsung menuruti permintaan Yun dan membawanya pergi. Khawatir dengan keadaan Yun, Hyo-im pun segera mengikuti mereka menggunakan taksi. Di tengah perjalanan, Yun kembali teringat ke masa lalu yang selalu menghantui pikirannya, di mana ia mengingat kejadian pada saat ayahnya meninggal akibat kecelakaan. Kejadian itu telah lama terlupakan dan sulit baginya untuk mengingat hal tersebut. 우리 경이 좋지? 좋아. 자, 잠깐만. 아빠가 가져올게. 경이는 Singkatnya, setelah mengingat kejadian tersebut, Yun meminta kepada Ji-ha untuk menghentikan mobilnya karena ia ingin berjalan. Hyo-im yang mengikuti dari belakang langsung berusaha menenangkan Yun yang sedang panik. Namun, Ji-ha selalu menghalangi Hyo-im sehingga Yun pun berjalan sendiri di tengah jalan. Tiba-tiba, muncul sebuah truk yang sedang melaju dan akan menabrak Yun. Melihat hal itu, Hyo-im langsung melepaskan tangkapan Ji-ha dan segera berlari menyelamatkan Yun. Namun, mereka berdua tidak selamat dan akhirnya ditabrak oleh truk tersebut. 수자, 괜찮소. 봐요. 당사자가 싫다고 하지 않습니까?